Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan betul-betul sudah tidak menginginkan kita lagi. Ya. Jadi mungkin ya, hati kecil kita masih selalu berharap agar mantan suatu saat nanti akan kembali. Ya. Tidak apa-apa. Harapan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Ketika kita berharap dan kita terus berdoa, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar mantan bisa kembali kepada kita. Tetapi mungkin saja kita juga harus melihat ya, dan harus realistis. Ternyata mantan memang hingga saat ini menunjukkan berbagai tanda bahwa dia betul-betul sudah tidak menginginkan kita lagi, ya. Nah, banyak tandanya yang bisa dilihat. Misal ketika kita masih berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan dia, satu nomor WhatsApp diblokir, kita ganti dengan nomor yang lain, diblokir lagi. Seminggu lagi kita ganti dengan nomor yang lain, masih diblokir lagi. Sebulan kemudian kita ganti dengan nomor yang lain, tetap diblokir, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah salah satu sinyal bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah tidak menginginkan kita lagi. Ya. Nah, kemudian bisa juga ya, kita mencoba untuk menemui dia. Dengan segala cara dia menghindar. Ya. Dengan segala cara dia membentengi dirinya dan bahkan juga mengajak keluarganya dan seterusnya ya, untuk membatasi agar kita tidak memiliki akses lagi untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi jangankan bicara, bertemu pun dia betul-betul sudah tidak mau lagi. Ya. Jadi misal ketika pertemuan itu by planning ya, kita minta untuk ketemu atau kita datang ke rumahnya, datang ke tempat kerjanya, dan ternyata dia hindari. Tapi kan manusia bisa saja tanpa sengaja, namanya juga dua anak manusia yang pernah saling mencintai. Kita mencintainya, dia dulu juga mencintai kita, walaupun sekarang perasaan cinta di hatinya sudah berganti dengan perasaan benci. Tapi perasaan yang pernah bersatu, rasa yang pernah bersatu, ya, itu paling tidak mereka masih memiliki cara berpikir yang sama, keinginan yang sama. Jadi sangat mungkin suatu ketika, suatu hari Anda pengen misal datang ke toko buku ya, karena toko buku misal adalah tempat yang penuh kenangan ya pada diri Anda dan mantan, karena dulu sering ke sana misalnya. Kemudian mantan entah kenapa juga punya keinginan untuk datang ke toko buku tadi, ketemu, tidak direncanakan ya. Kita kalau ketemu teman lama, apa yang dilakukan? Hai, apa kabar? Sehat ya? Sekarang anaknya berapa? Tinggalnya di mana? Kerjanya apa?
itu ketemu dengan teman ya, padahal teman yang mungkin sayup-sayup lah kita kenal saat masih sekolah, masih kuliah ya. Ini kan orang yang setiap hari bersama-sama, capek bersama, nangis bersama, tertawa bersama. Ketika ketemu tidak disengaja tadi, apa yang dia lakukan? Mungkin dia langsung pergi, tidak jadi masuk ke toko buku tadi karena melihat ada kita di sana ya. Itu juga sinyal kuat bahwa yang bersangkutan ya betul-betul sudah tidak menginginkan kita lagi ya. Nah, kemudian juga melihat limit waktu. Kalau kemudian masih berada pada margin 1-6 bulan, sangat mungkin kemarahan, kebencian itu masih membara di dalam hati, sehingga orang yang baru berpisah memang masih menghindar betul untuk bisa berjumpa. Tapi idealnya memang setelah 6 bulan, 7 bulan sampai 1 tahun itu kemarahan kan sudah mulai reda. Orang sudah mulai terbuka untuk berkomunikasi kembali. Nah, kalau setelah 6 bulan ternyata dia masih terus menghindar seperti itu dan masih konsisten memblokir semua jalur komunikasi kita dan dia ya, itu juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah tidak menginginkan kita lagi. Dan yang pasti ya, ketika tanda yang keempat ini, jadi dia memilih pengganti kita. Dan dengan bahagia dia presentasikan, dia perkenalkan kemanapun, itu adalah tanda yang paling kuat bahwa kita sudah bukan siapa-siapa lagi di dalam hatinya. Nah, pertanyaannya kemudian, bolehkah kita terus berdoa agar yang bersangkutan suatu hari nanti, suatu saat nanti ya, bisa kembali kepada kita, membuka hatinya kembali? Boleh saja, silahkan ya. Selama masih ada harapan, silahkan Anda berdoa ya. Nah, akan sangat baik ketika rangkaian doa yang dipanjatkan itu ya, Anda tambahkan sebuah doa. Apa doanya? Doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain. Ya, jadi doa ini penting agar jikapun suatu hari mantan kembali kepada kita, dia kembali sebagai seseorang yang halal. Ya, artinya misal dia menikah nih dengan seseorang pada saat ini, kan yang namanya rumah tangga kita tidak pernah tahu kan, apalagi zaman seperti sekarang ya. Orang pacarannya 15 tahun, menikahnya cuma setahun setengah. Ya, kan lagi ngetren itu yang seperti itu. Nah, agar ketika dia kembali, itu dia betul-betul halal ya. Jadi bukan menjadi sebab kita berdosa. Misal dia sudah menikah, kemudian dia rame mau bercerai, baru mau bercerai, misal dengan suami atau dengan istrinya, dia datang ke kehidupan kita ya, kemudian curhat kepada kita. Nah, ini namanya dia datang sebagai seseorang yang haram. Nah, maka kita berdoa kepada Allah agar kalau dia kembali sebagai seseorang yang halal ya. Jadi misal dia kembali kepada kita
tanpa kita pernah ikut campur di dalam urusan rumah tangga dia. Kita tidak pernah berkomunikasi. Kalaupun dia berpisah, ya berpisah secara alamiah saja. Ya, kalau sudah berpisah, sudah halal kembali untuk membangun relasi, baru dia menemui kita. Itu namanya kembali sebagai seseorang yang halal, ya. Karena apa? Karena jangan sampai cinta itu menyebabkan kita berada di neraka, ya. Agar semoga cinta yang ada di hati kita adalah cinta yang berkah, cinta yang mengantarkan kita ke surga. Kalaupun ya ternyata memang tidak berjodoh dengan mantan, ya, semoga dengan doa ini Allah pertemukan dengan seseorang yang lebih baik, dengan seseorang yang betul-betul halal dan berkah untuk menjadi pasangan hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.